Subtema 1 tumbuhan sahabatku. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang perkembangbiakan tumbuhan, yaitu ada generatif melalui proses perkawinan, dan yang kedua adalah vegetatif tanpa atau tidak melalui proses perkawinan. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan yang disertai proses peluburan sel kelamin jantan, spermatozoid, dan sel kelamin betina, yaitu sel telur. Kemudian perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan yang tidak disertai proses peluburan spermatozoid dan sel telur. Yuk kita lihat video animasi perkembangbiakan secara kimia. Di sini kita akan belajar dulu tentang perkembangbiakan generatif, yaitu diawali dengan penyerbukan yang jadi itu buah berbiji. Belajar bagian-bagian bunga sempurna terlebih dahulu. Yang pertama adalah mahkota, yang kedua adalah kepala sari, benang sari, ada kepala putik dan tangkai putik, kemudian ada bakal biji, kelopak, dan dasar bunga, kemudian ada tangkai bunga. Penyerbukan adalah proses jatuhnya sebuk sari ke kepala putik. Nah, itu yang dilingkari adalah benang sari. Kemudian yang warna hijau itu adalah putik. Dan di tengah-tengah itu ada yang namanya bakal biji. Nah, untuk di sini ada beberapa penyerbukan. Yang pertama adalah penyerbukan sendiri. Ini terjadi dari dalam satu bunga. Jadi kemudian ada penyerbukan tangga. Nah, di sini ada penyerbukan dalam satu pohon tapi berbeda bunga. Jadi yang satunya putih, kemudian yang satunya benang sari. Kemudian ada penyerbukan silang, yaitu penyerbukan antara benang sari dan putik yang berbeda pohon tapi masih satu jenis. Contohnya adalah cabai dengan cabai. Kemudian ada penyerbukan bastar. Nah, untuk penyerbukan bastar ini penyerbukan dengan berbeda jenis tanaman. Contohnya adalah ada tanaman cabai dan tomat. Nah, itu ada benang sarinya, salah satu benang sari mungkin dari pada cabai itu menempel kepada tomat. Kemudian yang selanjutnya adalah perkembangbiakan vegetatif. Nah, vegetatif dibagi menjadi dua, yaitu alami dan buatan. Yang pertama kita akan mempelajari tentang vegetatif alami. Yang pertama adalah spora. Pada tumbuhan paku, spora dibentuk pada daun. Daun yang dapat menghasilkan spora disebut daun fertil dalam kurung subur. Spora terletak di dalam kotak spora yang disebut sporangium. Sehingga nanti kalau sudah jatuh ke tanah itu akan menjadi tumbuhan yang baru. Kemudian ada rizoma atau akar tinggal, adalah batang yang tumbuh mendatar di dalam tanah yang menyerupai akar. Contohnya itu adalah
pada, jahe, kunyit, kencur, kunci, dan temulawak. Kemudian yang selanjutnya adalah umbi lapis. Umbi lapis adalah bagian dari pelepah daun yang berfungsi sebagai cadangan makanan dan bentuknya berlapis-lapis. Untuk selanjutnya, ini ada umbi batang. Umbi batang adalah bagian batang yang tumbuh di dalam tanah dan berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan, terutama berupa zat tepung. Contohnya untuk di umbi batang ini adalah singkong. Kemudian ada kentang. Selanjutnya umbi akar. Umbi akar itu adalah akar yang berubah fungsi untuk menyimpan cadangan makanan, terutama zat tepung. Contoh seperti di gambar itu adalah wortel. Terus selanjutnya adalah tunas. Tunas itu adalah kuncup yang tumbuh pada ujung batang atau ke tiap daun. Tumbuhan dikatakan berkembang biak dengan tunas apabila tunas dari tumbuhan induk tumbuh menjadi tumbuhan baru. Contohnya itu adalah pada bambu dan pisang. Kemudian tunas daun. Tunas yang tumbuh pada daun disebut tunas adventif. Pada tepi daun terdapat tunas yang dapat tumbuh bila diletakkan di tanah gembur. Contohnya itu pada tanaman cocor bebek. Untuk selanjutnya adalah geragih atau stolon. Geragih itu adalah batang beruas yang tumbuh menjalar di atas atau di bawah permukaan tanah. Ruas tanaman bila menyentuh tanah akan tumbuh akar dan tunas baru sehingga menjadi tanaman baru. Contohnya itu adalah pada stroberi. Sekarang kita akan pelajari perkembangbiakan vegetatif buatan. Vegetatif adalah tanpa proses perkawinan dengan bantuan makhluk lain atau manusia. Nah, untuk yang pertama di sini kita adalah kupas kulit dan kambingnya atau cangkok. Nah, tutup cara pertama itu adalah tutup dikupas tadi, yang tutup bagiannya dengan tanah. Setelah ditutup, ikat dengan tali. Siramlah bagian yang telah ditutup agar tetap lembab. Kemudian yang kedua adalah stek atau cara memotong. Itu biasanya kita lakukan pada singkong, sehingga batangnya itu kita potong. Kemudian setelah dipotong ditanam ke tanah. Terus selanjutnya adalah merunduk, yaitu dengan cara merundukkan cabang tumbuhan. Tanam tersebut dirundukkan, kemudian potong dan tanam tangkai. Untuk selanjutnya adalah okulasi, yaitu dengan cara batang pokok yang disayat kulitnya, kemudian ada yang disebut mata tunas. Kemudian mata tunas ini kita tempelkan ditempelkan pada batang yang sudah dikupas tadi. Kemudian setelah itu diikat dengan tali rafia sampai tunas tumbuh. Yang pertama adalah yang selanjutnya menyambung. Di sini ada tumbuhan 1 dan tumbuhan 2.
cara kita memilih untuk akarnya tumbuhan 2, kemudian batangnya atau atasnya itu dengan memakai tumbuhan 1, kemudian kita paling. Nah, untuk sekian dari saya. Terima kasih.